kaya ngene lah, misale Muna ngarang kitab wali iku bapak. Nak ora ana bapak iku mbah. Saya ulang lagi, nak ora ana bapak mbah. Mungkin karangan ini cara wong awam itu lazim, jen gak ana bapak waline mbah. Tapi kemudian karangan ini sudah cacat. Karena mbah itu a'ammu min ayakuna abal ab atau abal ub. Jika kamu aneh-aneh karena mencintai seorang perempuan, maka kita datang ke keluarganya. Kemudian kita akan nikahkan kamu. Artinya apa? Mereka sadar nak nikahi cawe itu melibatkan wali. Paham ya? Padahal yang ngomong ini preman semua. Kalau mereka pakai ngomongan, kira seneng cawe itu gampang, tak culik no. Preman, yang ngomong ini preman semua. Preman kures. Tapi mereka bilang, kita bilang ke keluarganya, mereka bilang, kita datangi keluarga itu dan kita nikahkan. Artinya nikah itu ma'ruf, apa? Ma'ruf. Melibatkan wali. Paham ya? Sehingga kalau kita omongan, misalnya ada orang buang lesbi atau ada orang homoseks, kita lah kan ngomong, lah apa seneng podo lanange, cawe itu ora akeh. Apa terus cawe itu halal diambil kan? Nah, itu sama dengan haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha wala tukhzuni fi din. Mulane alaysa minkum rajulur rasyid. Bukankah kamu orang-orang terpelajar yang harusnya menyalurkan seks tidak seperti itu? Nah, artinya gini, Imam Rafi'i ketika tidak bikin catatan hukum itu tidak salah. Sebenarnya dia lebih mirip Quran tadi. Quran sendiri tidak semua hukum ada catatan lengkap. Karena hukum ini sebagian sudah ma'ruf, apa? Ma'ruf. Ya tadi misalnya nikah, wong kafir lah ngerti, nak nikah mesti ngelibatno walinya perempuan. Paham ya? Sehingga ketika di tek-tek nikah itu enggak perlu itu, ya sudah cukup karena harus ma'ruf. Lalu Quran menghentikan famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Pokoknya nikah itu agar baru rasakno bayar mahar. Orang tahu ibadah akdin sahih. Bagian Quran ayatnya lebih umum, wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum. Asal ndak muharramat ya kamu sah nikah. Tentu ba'dal akdi. Orang kok langsung halal. Karena hukum nikah ini ma'ruf. Nah di sini lah ulama dulu itu masih ngarang dengan tradisi itu, hukum yang ma'ruf terus enggak ada catatan-catatannya karena wis ma'ruf. Paham ya? Ini resiko hukum. Ya tapi tadi suatu saat zaman itu kan ma'ruf ini hilang. Tingkat kemakrufannya hilang. Ketika hilang ini seorang pengarang kayak Imam Nawawi harus memberikan pos catatan. Karena kalau enggak dikira itu cukup. Lalu Imam Nawawi ketika dia wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda minha. Tapi tetap tadi ya Imam Muharrar enggak salah ya karena tadi mungkin daerah itu masih ma'ruf apa? Ma'ruf, hukum itu ma'ruf. Men kula terusno. Wa kadalan hale koyo mengkono-mengkono wujubul iktimad. Wa kada wakal iktimad lima wajad tahu min ziyadati. Jadi nak cara rujuke Mbah Jubair wong alim ya wa kada wakal iktimad lima wajad tahu minaz ziyadah. Kamu juga harus iktimad. Mau te apa wae wajad ta kang metu isirahu ing mamnal askari sing boro-boro wiridan. Mukhalifan hale berbedani lima fil muharrar maring kitab muharrar wa irihi sanging kitab liyane muharrar min kutubil fiqhi sing boro-boro kitab fikih. Fa tamid mongko cecekelana sirahu ing ma zittuhu no iki gaya rujuk cantel ma zittuhu apa yang saya tambahkan atau ma wajad tahu minas ziyadah. Ya rujuk dua fa tamid mongko cecekelana sirahu ing ma wajad tahu minas ziyadah. Fa ini mongko sak temene ingsun hak waktu wis nahkikno ingsun hu ing ma wajad tahu minas ziyadah min kutubil hadis sing pira-pira kitab hadis al mu'tamadi kang kena dinggo tetangga iki khas Imam Nawawi. Nak ana wiridan tekku kok beda mek teke Muharrar, melok aku wae. Mergo wis tak konfirmasi mbek kitab hadis. Nak kitab Muharrar paling riwayat bil makna, gamane. Pancen tak cek ngono tenan. Imam Nawawi kan tau nyarai Muslim, dadi dekne pancen pinter hadis. Lah Imam Rafi'i wis koyo kowe maksudnya ning bab wiridan wis lafate mirip, muradif lah gamane. Nah, pokoke ngono-ngono ae, pokoke ngono-ngono. Ajare Imam Nawawi, nak wiridanku kok beda mbek Muharrar, anut aku wae. Mergo sing wekku wis tak cek mbek kitab-kitab hadis. Nak Muharrar paling riwayat bil makna, wis anut aku wae jadi Imam. Jadi Imam Nawawi redaksine piye wa kada ma wajad tahu minal adkar kok mukhalifan lima fil Muharrar cek muni wa ghairihi. Menada Muharrar wis kabeh. Min kutubil fikih. Kan kita pakai ruwet. Kula ngecek bolak-balik pancen sak enake ya. Nggih wiridan sak enake. Mergo mau sing ngarang kan rapati apal hadis. Jadi akhirnya lafate wis ora karo-karuan sing pas wiridan apa? Pas wiridan.
Jabe Imam Nawawi ya, anut aku wae ya. Fa tamit wis anut aku wae. Fa inni haqqatuhu min kutubil hadis al-mu'tamad. Aku tak cek sing mirip hadis iku kitabku, ora kitabe wong-wong iku dari Imam Nawawi. Kira apa malah muni ngono, kira Imam Nawawi. Biasa. Dan wiridan itu seru repot, wiridan itu persis lafaz hadis itu Wahabi. Sing ahli sunnah rada kreatif. Tapi ora persis semua kok beda mek rapate sapa? Kanjeng Nabi. Ana nek iso ya persis, tapi ora krana Wahabi, ya kepengin persis wae. Waqat uqad dimulan terkadang disena ingsun ba'da masailin fasli sebagian masalah fasal. Limuna sabatin krana ana keserasian awih tisoren to krana ngringkes. Warubama kodam tulan terkadang disana ingsun faslan ing fasal ilmu nasabati krana munasabah. Jadi Imam Nawawi senajan to ngarange nyarai tapi kadang fasalnya itu diacak, tidak persis urutan yang ada di kitab Muharrar karena punya pertimbangan munasabah atau ikhtisar. Warubama kodam tulan terkadang disana ingsun faslan ing siji fasal ilmu nasabati krana munasabah. Ayo jelas kula nate sinau menyang ditolipin jadi di antara kitab yang dipuji para habaib alawi ini kitab Minhajul Talibin pol sampai saya tahu sekarang sebut Dura Said Ali nggak pernah ngorek kitab Minhajul Talibin hatta tufiya. Banyak kalau nanti ketemu Habib Muhammad termasuk zuriyah beliau itu senang sekali sama kitab Minhajul Talibin. Terus sinten Habib Zaid bin Semit ketika beliau gawe bab kutubun al-musofiyah namanya kutubun al-musofiyah itu diantara fil fikih itu yang disebut Minhajul Talibin. Karena ini ya kalau tetap senang jenengan tetap takrib mawon senajan makom ya takrib. Kalau lah ya sinau takrib di sana ini cuma kitab ini karena tidak populer kalau eling-eling no ya ngerti nak takrib muin asal usule nginduk kitab napa Minhajul Talibin. Jadi iki mau ngaji barokah-barokahan ya. Mergo cara kula njen ya tenang. Kata takrib itu sudah milih satu garis. Tapi kalau Minhajul Talibin karena masih orisinal tapi ada kaulun mukharrajin apa? Ada kaulun mukharrajin. Mukharraj itu penting karena kita itu pasti kehilangan stok. Ya kayak tadi misalnya Mbah Mun berpolitik derek P3. Itu apa maknanya harus P3? Apa asal partai Islam? Apa asal maknanya seorang ulama memberi kontribusi pada negara? Atau yang penting ulama dan umaro tidak benturan, buktinya guru-guru kita berkontribusi. Sehingga contoh P3 ya tidak mesti takyin, PKB ya tidak mesti takyin, semuanya tidak mesti takyin. Kita tahu misalnya Mbah Sahal tidak berpolitik, tapi memberi kontribusi pada negara. Ada ulama-ulama yang enggak pernah berhubungan dengan negara, Mbah Dimyati Pandeglang, Mbah Fadl, tapi juga menjaga stabilitas nasional. Karena kadang bareng negara itu malah fitnah. Nah, makna yang benar ternyata yang terakhir. Sementing al ulama wal umaro tahu amani. Sementing saling memberi apa? Kontribusi. Nah, kayak seperti itu kan. Jadi tidak mesti jaminan. Misalnya saya datang ke orang fasik. Kamu maknanya apa coba? Misalnya Rasulullah datang ke rumahnya orang munafik Abdul bin Ubay bin Salul. Kamu maknanya apa coba? Bahwa Nabi itu baik kepada siapa saja itu yang mungkin. Atau Nabi menghormati kesejarahan. Karena Abdul bin Ubay pernah nilai jubah nih Sayyid Abbas. Atau karena hakul jar meskipun dia munafik piye tonggo. Atau ta'allufan di ahli. Sebenarnya Nabi gak simpati sama Abdul bin Ubay tapi simpati sama keluarganya. Kalau lu ngerasa nona pernah ada orang itu mati teng wis pokoke teng desa kidul mriku. Kiainya ke sini karena matinya itu apa itu? Semati mergo narkoba itu oplosan. Kiainya tanya, "Gus kula nyolati mboten isolasi?" Tapi wong mati oplosan. Wis ngregani ibu. Karena kadang-kadang nyon sewu anak-anak yang begitu ibunya ya melok ngaji kiai. Kadang mbahnya orang solih bisa niati ngregani keluarga. Nah, ternyata betul kasusnya Abdul bin Ubay itu anak itu mondok ning Kanjeng Nabi soleh. Anak Abdul bin Ubay soleh santri. Iku sing matur Kanjeng Nabi kon rawuh ning janazahe bapake. Jadi artinya itu sekian kemungkinan, apa? Nah, sing repot kesimpulan wong liberal. Oh, Nabi kancane anu munafik ora apa-apa, tenang. Rusak nek liberal rusak. Wis gak ono khosyae blas, gak ono wedine pangeran blas. Padahal ada sekian potensi dalam analisis usul. Ya sudah seperti itu. Wa arjulan arep-arep sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ikilah mukhtasar. Ingsun arep-arep ayakuna ento ana apa kita mukhtasar fi makna syarhi ing dalam makna syarah lil muharrari maring kitab muharrar. Dan saya berharap kalau kitab ini khatam
fungsinya sama mirip sebagai sarah ya. Jadi saya ini nakriri tapi fungsinya kayak sarah. Jadi wa arjulan Arab sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ilah kitab ringkesan ingsun Arab ayakuna. Yen to ana apa hadal mukhtasar iku fi makna syarhi ing dalem maknane sarah lil muharram maring kitab muharram. Jadi kamane kitab ini sama-sama mukhtasar tapi fungsinya kayak sarah karena tadi ada catatan hukum yang di muharram ndak ada, saya tambahkan. Terus dawuh Imam Nawawi malih fa inni mongko sak temne ingsun la ahdzifu iku ora mbuwak ingsun minhu sangge kitab muharrar se'an ing apa wae minal ahkam sing pira-pira hukum aslan babar pisan. Saya jamin ndak ada kitab muharrar yang tidak tertulis di sini. Semua muharrar ada. La ahdzifu minhu se'an minal ahkam aslan. Wala minal khilafilan aku ora mbuwak khilaf. Mane khilaf yang diterangkan kitab muharrar di sini juga saya terangkan. Walau kana senajan to ana apa khilaf wahian banget lemah. Khilaf sing ra kanggo lah yang muharrar nulis tetap tak tulis di sini. Paham nggih? Ma'ama sertane perkara asar tukang isara ingsun ilahi maring ma minan nafaisi sing boro-boro barang-barang sing indah. Wakar sarok tulan teman-teman tumandang ingsun fi jam ijusin ing dalam ngumpulno sak juz. Juz bagian latif ingkang cilik ala surati sarhi ing atase bentuk sarah lidako iki hadal mukhtasari maring detail-detaile atau lembut-lembute redaksi kitab napa mukhtasar. Lawa maksudi tujuan ingsun bihi kelawan iki ku atam bihu ngelingno. Wa maksudi tujuan ingsun bihi kelawan iki tasrek utawa bihi kan ikilah taklif iku atam bihu ngelingno alal hikmati ing atase hikmah. Hikmah fil uduli ing dalam pindah an ibaratil muharrar saking redaksine kitab muharrar. Jadi maksudnya saya dalam banyak hal kadang redaksi kitab muharrar saya ganti. Karena kalau tidak saya ganti mari muhim, mari salah cep. Ya mungkin kan potensi itu kan mungkin jenenge manusa padha manusa. Misalnya sampean tak tanya. Misalnya contoh gampang takrib yang kamu kenal itu takrib. Takrib itu kan namanya takrib, disarai Fathul Gharib. Terus Fathul Gharib disarai Bajuri. Paham ya? Berarti Bajuri sarhun ala sarhin. Nah, misalnya takrib bilang al jamaah sunnatun muakkadatun apa? Sunnatun muakkadatun. Bersama sarah dibenarin, yang benar itu fardu kifayah. Paham ya? Nah, itu kan berarti redaksi asli diganti sama siapa? Sarah sama Fathul Gharib. Karena redaksi ini dianggap bahaya cara disiplin ilmu. Kalau cara disiplin ilmu kan begini. Rasulullah itu pernah merangi orang yang ninggal jamaah. Enggak mungkin dong orang kok diperangi mergo ninggal sunat. Berarti bahasa sunat itu nyuwun sewu salah sama sekali. Cara disiplin ilmu. Cara kowe kan ora beda nih, cara bakat ulama. Sing cara kowe bakat ulama, saya ulang lagi ya. Kita kan pernah dengar cerita kata Rasulullah, saya sekali-kali ingin datang ke masjid tapi tidak jadi imam kata Nabi. Salat kemudian biar dipimpin santri-santri. Saya mengajak beberapa pemuda takjak bakar omai orang yang tidak jamaah. Masyhur kan hadis itu. Ya saya ulang lagi ya. Jadi inginnya Nabi itu pernah berazam membakar rumahnya orang yang tidak jamaah. Sekarang pertanyaannya, mungkin enggak ada perlakuan se ekstrim itu dalam ibadah yang berstatus sunnah? Mungkin enggak? Enggak mungkin kan? Pasti se ekstrim itu hukuman bagi peninggal fardu, bukan peninggal sunnah. Sehingga kata sunnatun muakkadatun di takrib ini masalah cara ahlul ilm. Sehingga diganti fardu kifayah. Nah, fardu kifayah pun kurang ekstrim. Cara mazhab Hambali, masa terima fardu kifayah sampai omahe diobong. Sehingga pikirannya Ahmad bin Hambal, jamaah itu fardu ain. Bahkan beliau bilang syartun fi sihhatis shalah. Karena enggak mungkin hukuman se ekstrim itu kemudian hukumnya hanya berstatus fardu kifayah, pasti ekstrim dong. Makanya Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jamaah itu fardu ain atau syartun fi sihhatis shalah. Paham ya? Berarti hati-hati dari sunat muakkadah menjadi fardu kifayah bahkan cara Hambali fardu ain atau ada syarat tanya salat anggapnya fardu ain. Nah, itu kan kelihatan karena bagi ulama itu penting. Kan enggak mungkin sunat yang kita definisikan dilakoni untuk ganjaran ra ditinggal gak popo. Wong ditinggal ra popo kok Nabi kirim kontingen kon merangi misalnya. Ini kan aneh. Enggak mungkin dong kalau status sunat kemudian dapat sanksi se ekstrim itu. Nah, makanya meskipun kitab takrib kitab keramat muni al jamaah sunnatun, sampai sarah langsung direvisi. Yang benar fardu kifayah. Terus sarhun ala sarhin bahkan cara Ahmad bin Hambal sartun fi sihhatis shalah. Agar saja fardu ain. Nah, seperti ini itu kan dari Imam Nawawi nanti kalau redaksinya muharrar tak anggap salah secara disiplin ilmu langsung tak ganti.
Tapi wa maksudi bi at-tambihu alal hikmah fil udul an ibaratil wa fi il-haqiqah jenal ing dalem nambahi catatan. Karena tadi seperti yang saya katakan tadi Imam Rafi'i ono mirip-mirip ulama dhisik. Kadang catatan hukum tidak disebut. Kemudian era etap ini disebut wa fi il-haqiqah jenal nambahi qaid. Al harfin itu nambahi huruf, al syartin utawa nambahi syarat lil masalah di maring masalah. Jadi misalnya kayak ngene lah, misalnya Munah ngarang kitab wali iku bapak. Nak ora ono bapak iku mbah. Saya ulang lagi, nak ora ono bapak mbah. Mungkin karangan ini cara wong awam itu lazim, jadi gak ono bapak waline mbah. Tapi kemudian karangan ini sudah cacat. Karena mbah itu a'ammu min ayakuna abal ab atau abal Paham ya? Maka setiap sarah wali itu bapak. Kalau enggak ada bapak itu jadun. Kata matan kan gitu. Pasti sarah langsung bilang abul ab. Apa? Abul ab. Bapak. Karena kalau tidak ditulis abul ab, jad itu memasukkan abul Padahal abul enggak pernah sah jadi wali. Paham ya? Maka redaksi jadnya harus diganti. Abul ab. Ya saya ulang lagi. Itu cara orang awam ramah salah, tapi cara ahli ilmu kan kasus. Oh kasus besar karena nanti kalau jad bisa difahami abul Paham ya? Jadi misalnya saya mati, walinya anak saya tasbihah itu Hasan. Kalau bapak dulu ya karena ya. Kan abun fa abuhu kalau enggak ada akhun sakit. Enggak misalnya bapak masih sugeng. Walinya anak putri saya kalau saya mati itu bapak. Paham ya? Nah, bapak ini jangan redasikan jadun tapi abul. Karena kalau redasikan jadun bisa mbah dari istri saya. Paham ya? Dan ini masalah. Karena mbah dari istri saya enggak pernah jadi wali. Makanya Sarah abun. Fajadun keliru, yang benar abun fa abul atau abul ab. Paham ya? Nah itu bagi ahlul ilm kan jelas. Artinya gini, andai kan ada satu matan kok bilang abun fajadun, maka kata jadun pasti diganti abul ab, karena ini lebih jelas. Karena memang jadi wali itu bukan sekedar jadun tapi abul ab. Paham ya? Jadi ya, seperti itu kira-kira. Jadi masalah yang karena menimbah itu mbah kosopo. Tapi kalau abul ab kan bapak. Ya sudah itu lebih. Itu mesti ada ilhaku qaidin ausar itu mana. Nah, kata Imam Nawawi wa aksaru dzalika minad daruriyat allati la budda minha. Wa aksaru dzalika ati mengkono-mengkono ikilah apa tambah atau udul kan kemungkinan wa dzalika ya bener bakar mengkono-mengkono dzalika wa aksaru dzalika min ilhaqi qaidin au harfin au syartin utawa ziyadati qaidin semua itu tak tambahkan minat doru riyat saking barang-barang sing kudu to sing terus Allah tikang labuda kantan corona minha saking doru riyat. Jadi jangan Imam Nawawi jangan salahkan saya karena kadang mengganti kitab Muharrar redaksinya, kadang saya tambahkan catatannya, kadang saya tambahkan apa-apa. Semua itu karena keharusan Allah tikang. Ya kayak misalnya ngene lah namun. Misalnya suatu saat aku kok nulis tafsir misalnya saja. Ya tentu haulai banati hunna adhalakum ba'da aqdin sahih. Paham ya? Tentu kita akan menambahkan itu karena takut difahami itu kosongan. Pasti akan seperti itu apa? Pasti akan seperti itu. Paham ya? Ya misalnya seperti itu. Pertama misalnya salat mayit itu fardu kifayah. Ya kata Fathul Gharis, kata takrib salat mayit itu fardu. Pasti ini ada salahnya. Ada salahnya adalah ternyata yang tahu mayit ning jalan kue tok. Makanya Sarah nambahi. Tapi andekan yang tahu hanya kamu tok, satu kampung yang dengan mayit hanya kamu tok, ta'ayyana alaika, maka wajib kamu. Berarti dari fardu kifayah berubah jadi fardu ain karena yang tahu hanya kamu misalnya. Nah mau tidak mau kan diberi catatan fardu kifayah itu adalah kalau satu kampung normal dan sudah ada yang nangani, maka itu fardu kifayah dan sakoto anil bakin. Tapi kalau yang ada hanya kamu, maka nanti berstatus fardu ain. Nah, ya kira-kira seperti itu kan terus nambahi fardu kifayah in kana kada. Paham ya? Dan fardu ain kalau mau tidak mau kan harus ada apa? Tambahan. Makanya kata beliau wa aksaru dzalika minat dururiyat setengah sanging barang-barang sing pokok alatika labuda kang tan kena ora minha sanging dururiyat. Wa ala wahilan iku ing atase awasarasan al-karimi kang api ardo kang lomo iktimad diutai tetanggingan ingsun. Wa ilahi lamaring awasarasan tafwidi utai penyerahan ingsun wastinati lan istinat ingsun.
Wa asalu lan jale ingsun ing Allah anaf aing paring manfaat bihi biadal kitab lima ring ingsun walisa iril muslimin maring sekabiane tiyang napa Islam. Warid itu master standard ya. Apa? Master standard. Wa asaluhu anaf bihi warisan. Ora ono sing nganggo al apa ya. Kabeh redaksine waridwan iki. Wa asaluhu anaf bihi li walisa iril muslimin. Dene waradi atau waridwan. Mosok kabeh. Ono sing naskah beda nih. Kulo ya rada ganjil. Ono sing teke beda. Kita mau apa? Apa? Apa ya? Ndak. Sing wadah. Tapi ya aneh tetep sini yo. Apa terus? Warid ya? Nggih. Oh, iku rada lumayan bisa di atopno ning anaf wa asaluhu anaf ali warid wanahu asaluhu ridwan. Ono sing waridwan. Ya lumayan untuk maju. Ya genti Kang genti. Waridwan koyo aneh. Ya namun ya. Iki genti apa? Waridwanahu wa asaluhu ridwanahu. Kan lumayan iki iso dipeksa. Iso dinego no. Waridwanahu lan ingsun njaluk ing ridane Allah, ngridani andi saking ingsun wa nakhibba ilan sange pira-pira kekasih ingsun wa jamil mukminin lan ridani sakabehane tiyang napa mukmin. Ali